Terima kasih pemirsa tvparlemen.com, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus dengan tema problem pendidikan di Indonesia dengan narasumber kita Bapak Jeffrey Riwukore. Baik Pak, ini membahas mengenai ada sejumlah kalangan ya Pak ya, seperti mulai dari guru, LSM, dan pengamat pendidikan termasuk dari sejumlah fraksi di DPR ini menginginkan agar ujian nasional ini dihapuskan. Bagaimana tanggapan Bapak sendiri? Ya, terima kasih. Kita sebagai anggota DPR yang mendengar suara-suara masyarakat, sangat menyadari bahwa memang masyarakat ini ingin sesuatu yang tidak merugikan anak kita. Pengalaman tahun lalu di mana anak-anak kita banyak dirugikan dengan adanya persiapan yang tidak bagus, persiapan yang tidak matang, sehingga yang mengakibatkan anak kita dirugikan. Memang dasar itu banyak masyarakat menilai perlu ada perubahan, dan substansi dari ujian nasional itu katanya tidak begitu penting lagi saat ini. Tetapi mungkin saya pribadi sedikit berbeda, bahwa memang ujian nasional ini salah satu tolak ukur bagaimana kebersihan anak-anak kita. Memang untuk SD memang saya juga setuju kalau bisa tidak ada ujian nasional. Tetapi SMP, SMA itu masih perlu. Tapi jangan dipatok ujian nasional itu menjadi satu-satunya kelulusan. Ya, ujian nasional itu perlu, tapi hanya untuk menakar mutu mereka saja, ya. Jadi jangan dianggap bahwa dengan ujian nasional, orang ujian nasional kemudian mereka tidak lulus. Seperti syarat kelulusan ya Pak ya? Tidak sebagai syarat kelulusan. Oleh karena itu memang dalam ujian nasional itu memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama bahwa bagaimana kehadiran di sekolahnya. Apakah anak ini memang disiplin, masuk terus, atau memang sudah ikut dari tahun pertama sampai dengan tahun ketiga, katakanlah gitu. Atau SD katakanlah sampai kelas 6. Sudah ikut, itu syaratnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dia secara etika, moralnya bagaimana di sekolah, ya. Itu dinilai juga, baru ujian nasional, ya. Jadi itu semua dinilai. Jadi kami mengharapkan ujian nasional bukan satu-satunya syarat kelulusan. Jadi ini Bapak mengharapkan ujian nasional tidak dihapuskan, melainkan harus ada penilaian lain ya Pak. Ya, harus ada ditambah penilaian lain sehingga mereka juga memang benar-benar ujian nasional ini menjadi salah satu jembatan untuk mengukur mereka. Dan ini Pak ya, setiap pergantian menteri baru ini selalu ada kebijakan baru Pak ya, sedikitnya merugikan. Ya kurang lebih ini merugikan murid seperti itu Pak ya. Kebijakan Mendikbud yang terbaru ini menimbulkan pro dan kontra seperti kurikulum 2013. Kemudian menurut Bapak ini bagaimana Pak? Memang begini, kalau kita lihat dari sejarah kurikulum tahun 2004 itu kurikulum berbasis kompetensi, ya itu 2004. Kemudian 2006 langsung diganti lagi itu dengan KTSP. Satuan pendidikan itu ya. Kemudian yang sekarang dari 2006 sampai sekarang mau diganti lagi kan gitu. Nah, pergantian sekarang ini saya katakan dari awal tadi memang kalau substansinya banyak sekali masyarakat setuju itu. Karena substansinya memang sudah sesuai dengan zaman sekarang ini. Memang pada saat ini kita butuh ke sesuatu yang yang disesuaikan dengan perubahan zaman, teknologi. Contoh, kalau dulu rapot-rapot anak-anak kita SD katakanlah di angka 6, nilainya 6 misalnya, nyanyi 6, tingkah lakunya atau nilainya 7 atau 8. Untuk kurikulum berikutnya tidak ada seperti itu. Dia hanya ada deskripsi saja. Atau yang kurang deskripsi misalnya saja, kelakuannya kurang baik karena apa-apa. Atau anak ini bisa apa? Anak ini saat ini sampai kelas 2 misalnya sudah bisa menyanyi beberapa lagu misalnya saja. Jadi dalam deskripsi. Jadi perubahan zaman, banyak sekolah-sekolah yang memang sudah masuk ke hal seperti itu saat ini. Memang kita seolah-olah memang ketinggalan. Oleh karena itu saya katakan substansi daripada kurikulum 2013 ini sudah cukup baik dan tidak ada yang menolak itu, hampir tidak ada. Yang banyak menolak adalah bagaimana seperti itu, kesiapan orang-orang untuk pelaksanaan. Kesiapan kementerian untuk mencetak buku, kesiapan pemerintah untuk melatih guru-guru kita, kesiapan pemerintah merampung untuk semua sekolah. Dan yang paling penting adalah kesiapan sumber daya manusia atau guru itu sendiri, termasuk infrastruktur di sekolah-sekolah. Itu yang jadi persoalan utama yang harus segera ditangani atau harus segera dicari jalan keluar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu. Iya, dan menanggapi masalah persoalan kurikulum 2013, apakah
tidak seperti memaksakan ini Pak Kemendikbud ini sendiri. Tanggapan Bapak? Memang terkesan memaksa karena orang merasa tidak pernah ada apa-apa kok langsung perubahan. Iya. Kan begitu. Iya. Ya. Kalau buat saya memaksa atau tidak itu lain persoalan. Yang persoalan adalah kesiapan kita. Nah, teman-teman kita guru ini kan memang terkesan di fait accompli langsung dikasih begitu tanpa ada pelatihan-pelatihan yang memadai. Pelatihannya juga baru dilaksanakan dalam beberapa periode ini. TOT ya, dari pelatihan di pusat, pelatihan kabupaten ke pelatihan itu serentak dijalankan. Nah, ini rawan sekali di mana guru-guru kita hanya ngikut hanya formalitas saja. Nah, kalau kita bikin pelatihan beberapa kali yang cukup memadai, kemudian ada training-training yang cukup bagus, ada pengukuran daripada hasil training ini, bahwa itu bisa. Kalau kita langsung training satu kali, kemudian langsung diterapkan, agak susah. Baik, jadi seperti ini implementasinya bahwa kurikulum 2013 ini menurut Bapak baik, cuman harus ada kesiapan seperti itu ya Pak? Ya, harus ada kesiapan yang memadai deh, kementerian dan juga sumber daya manusia atau guru-guru kita. Ya, nanti akan kita lanjutkan kembali Pak dialog kita kali ini, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.